Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari, saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud menyampaikan beberapa hal penting mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2025 terkait dengan bidang pengajaran untuk mata kuliah saya yaitu Hukum Internasional. Nah, sebelum membahas bagaimana interaksi saya atau metode pembelajaran saya dengan mahasiswa, ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Internasional. Mata kuliah Hukum Internasional merupakan mata kuliah wajib fakultas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 2 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dengan durasi pembelajaran 3 kali 45 menit per minggunya. Berikut saya sampaikan deskripsi dari mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Hukum Internasional. Mata kuliah Hukum Internasional merupakan mata kuliah wajib fakultas dan juga bagian dari rumpun keilmuan hukum publik yang membahas prinsip, asas, dan norma yang mengatur antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan keterampilan analitis kepada mahasiswa dalam merespon isu-isu hukum internasional secara kritis, sistematis, dan profesional. Dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Internasional ini, yang pertama itu adalah Bapak Jasman Nazar SMH, beliau adalah koordinator mata kuliah, dan saya sendiri Sari SMH. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami istilah-istilah dan pengertian hukum internasional dari berbagai ahli hukum internasional dan literatur-literatur hukum internasional. Yang kedua yaitu memahami dan menjelaskan tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, kedaulatan teritorial, hukum laut, dan zona-zona maritim. Yang ketiga, mengidentifikasi subjek dan sumber hukum internasional secara sistematis. Yang keempat, menganalisis jurisdiksi negara, suksesi negara, dan prinsip tanggung jawab negara. Yang kelima, mengevaluasi penyelesaian sengketa internasional dalam berbagai mekanisme hukum. Terakhir, menyusun argumentasi hukum berdasarkan kaidah hukum internasional dalam konteks kasus yang nyata. Selanjutnya, apa saja materi-materi pembelajaran dalam hukum internasional saya ajarkan kepada mahasiswa? Yang pertama adalah pengantar hukum internasional, yang kedua hubungan hukum nasional dan hukum internasional, yang ketiga ada sumber dan subjek hukum internasional, yang keempat pengakuan negara dalam hukum internasional, yang kelima ada tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yang keenam ada kedaulatan teritorial, yang ketujuh ada hukum laut dan hukum humaniter, yang kedelapan ada suksesi negara, yang kesembilan ada hukum ekonomi internasional, hukum organisasi internasional, hukum perjanjian internasional, dan hukum lingkungan internasional. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu penyelesaian sengketa internasional. Nah, saya juga memberikan kepada mahasiswa beberapa literatur atau referensi-referensi utama dalam mempelajari hukum internasional. Yang pertama ada dari Bapak Mokhtar Kusumatmaja dan Ibu Etiar Agus yang berjudul Pengantar Hukum Internasional. Ini merupakan buku yang utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum internasional. Yang kedua ada dari Bapak Profesor Dr. Burmauna dengan judul buku Hukum Internasional juga. Dan yang ketiga sekaligus yang keempat yaitu dari pengarang luar negeri ya, yang bernama J.G. Stark. Ini bukunya ada edisi 1 dan edisi kedua. Nah, bagaimana sistem pembelajaran yang saya terapkan kepada mahasiswa? Mata kuliah ini dirancang untuk disampaikan dalam 14 kali pertemuan dengan bobot 3 SKS atau 3 kali 50 menit per minggu. Pembelajaran dilakukan dengan sistem offline
yaitu tatap muka dan online juga menggunakan aplikasi Edlink. Selanjutnya, bagaimana interaksi pembelajaran? Perkuliahan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Dengan sinkronus yaitu saya melakukan kuliah dengan tatap muka atau juga melalui daring ya, dengan menggunakan aplikasi Edlink, Zoom atau Google Meet. Dan juga saya menyelenggarakan pembelajaran itu dengan presentasi kelompok dengan sistem diskusi dan tanya jawab langsung. Nah, kalau untuk asinkronus itu bisa diskusi atau tanya jawab melalui aplikasi Edlink, ya, LMS. Juga ada penyediaan video materi pembelajaran dan tugas, dan saya juga menyediakan waktu konsultasi materi perkuliahan secara berkala untuk menambah pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang saya ajarkan. Nah, metode pembelajaran yang saya tekankan di sini adalah melalui pendekatan student-centered learning. Metode yang saya gunakan antara lain itu ceramah interaktif, itu pasti ya, untuk lebih memberikan penjelasan mengenai teori-teori dasar hukum internasional kepada mahasiswa. Dan juga adanya discovery learning yang saya terapkan kepada mahasiswa. Lanjut ada small group discussion dan focus group discussion. Ini saya bagi jadi beberapa topik dan saya akan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok yang nantinya akan saling diskusi dan tanya jawab terhadap materi atau topik yang saya berikan. Lanjut lagi, saya juga menerapkan problem based learning, yaitu mengenai analisa mahasiswa terhadap isu-isu atau kasus-kasus hukum internasional. Lalu juga ada penugasan individu dan kelompok untuk penguatan kompetensi. Nah, sistem penilaian mata kuliah yang saya terapkan itu dilakukan berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan pembobotannya. Itu kehadiran dan partisipasi sebanyak 10%, tugas individu itu 20%, tugas kelompok dan presentasi itu ada 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Nah, kriteria penilaiannya mencakup penguasaan materi, kemampuan berpikir analitis, partisipasi aktif, serta etika akademik. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Bidang Pengajaran terhadap mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Internasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian. Pada pertemuan pertama dalam mata kuliah Hukum Internasional, melalui video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan istilah hukum internasional. Ini merupakan pertemuan pertama ya, atau pertemuan pengantar bagi mahasiswa semester 2. Nah, kali ini kita akan membahas definisi dan istilah hukum internasional dan juga beragam istilah-istilah hukum internasional. Bagaimana asal-muasal munculnya istilah-istilah hukum internasional itu. Nah, mungkin kita sering berangan-angan ya, apa itu pengertian dan apa itu hukum internasional. Nah, sebelum kita sampai membahas definisi dan pengertian hukum internasional itu, maka kali ini kita akan lebih dahulu mengetahui kira-kira ragam istilah apa yang sering dikenal dalam hukum sehari-hari mengenai hukum internasional itu. Nah, di sini ada 4 ragam istilah hukum internasional. Kita mulai dulu dari hukum bangsa-bangsa atau the law of nations. Nah, kalau kita cermati definisi, pengertian, atau istilah yang sering digunakan pada awal-awal munculnya hukum internasional atau dari ahli hukum internasional, yaitu Oppenheim, merupakan ahli pertama ya dalam bidang hukum internasional. Beliau juga sering menggunakan kata-kata hukum bangsa-bangsa atau the law of nation, dan juga istilah ini juga terdapat di literatur-literatur sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, mereka semua menggunakan istilah the law of nation. Maka pada saat itu istilah hukum internasional ini memang dipatenkan untuk memakai istilah the law of nation. Nah,
Sama halnya ketika kita menggunakan istilah United Nation ya, itu juga hampir sama artinya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat sekarang ini. Nah, jadi pada saat itu penggunaan kata nation ini merupakan sangat biasa ya dalam penyebutan hukum internasional atau hukum antar bangsa. Nah, kemudian ada lagi perkembangannya menjadi hukum antar bangsa. Di sini sudah ada kata among ya. Di awal ada kata of, yang kedua ada kata among ya. Semuanya artinya sama saja, antar bangsa begitu ya. Nah, jadi di sini pada saat itu adanya keinginan dari masyarakat-masyarakat internasional untuk mengikatkan dirinya dalam suatu kaidah hukum. Maka digunakanlah istilah the law among nations. Nah, lanjut lagi, berubah lagi istilahnya dalam perkembangan zamannya menjadi hukum antar negara atau interstate law. Nah, di sini sudah ada perubahan kata dari nation menjadi state. Nah, yang harus dipahami oleh mahasiswa di sini, menurut ahli hukum internasional pada saat itu, beberapa ahli ya, kata-kata nation ini menurut mereka itu belum ada kedaulatan di dalamnya. Makanya pada saat itu ahli hukum internasional ini sepakat kalau kata-kata state itu merupakan suatu kedaulatan itu sudah ada di dalamnya, begitu ya. Nah, perbedaannya nation itu belum ada kedaulatan, kalau state itu di dalamnya sudah ada kedaulatan negara tersebut. Nah, meskipun sebenarnya dalam istilah bahasa ya, nation dan state itu artinya sama ya, bangsa atau negara. Hanya saja para ahli waktu itu menyempurnakan kata state itu di dalamnya sudah ada kedaulatan negara, dan kalau nation itu belum ada kedaulatan. Nah, lanjut lagi. Ada lagi penyebutan pada abad ke-20 ya, 20 ke atas itu sudah abad milenial. Ada lagi yang menyebut dengan istilah international law and international public law. Nah, sebenarnya ini kita harus cermati ya, antara international law dan international public law itu sesuatu yang berbeda juga, dan juga tidak sama dengan hukum perdata internasional gitu. Nah, kenapa? Karena sejatinya hukum internasional itu lahir dari hukum internasional publik. Sedangkan hukum perdata internasional merupakan yang berdiri sendiri, ya, bukan lagi cabang dari hukum internasional publik. Jadi yang menjadi cabang dari hukum internasional publik itu adalah hukum internasional, gitu ya. Nah, karena kata-kata hukum internasional ini sudah sering dipakai pada saat ini. Nah, di sini mahasiswa harus mulai bisa memahami ya, berbagai ragam istilah hukum internasional yang berkembang sesuai zamannya. Meskipun maknanya hampir sama, tetapi kemudian mulai ada pembedaan antara hukum internasional publik yang saat ini kita pelajari dengan istilah hukum internasional dan hukum perdata internasional. Nah, istilah-istilah ini mahasiswa harus paham ya, tidak boleh ada salah dari sejarah yang pertama yaitu hukum bangsa-bangsa sampai ke international law. Nah, kita lanjut kepada definisi hukum internasional. Nah, untuk definisi hukum internasional yang pertama kita akan bahas dulu dari sarjana hukum internasional dunia yaitu Oppenheim. Dalam judul bukunya Oppenheim's International Law. Nah, di sini Oppenheim mengatakan definisi dari hukum internasional adalah the name of the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized state in their relation with each other. Maksudnya adalah hukum internasional ini merupakan nama dari suatu kebiasaan atau kaidah-kaidah yang mengikat oleh negara-negara yang berdaulat dalam hubungannya dengan negara yang berdaulat satu dengan negara berdaulat yang lain. Nah, customary di sini ya,
ini saya bold, itu artinya adalah kebiasaan. Jadi menurut Oppenheim, hukum internasional itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang oleh warga atau masyarakat internasional yang nantinya menjadi kaidah hukum yang ditaati bersama. Nah, inilah pandangan dari Oppenheim. Dari pandangan Oppenheim ini, kita sudah bisa mencermati bahwa sumber hukum internasional menurut beliau yang paling utama itu adalah dari kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang sifatnya mengikat. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan yang diulang-ulang oleh masyarakat internasional melakukannya dan kemudian menjadi suatu kaidah hukum yang mengikat di antara mereka. Nah, kita lanjut ke definisi atau pengertian hukum internasional yang kedua, masih dari sarjana hukum internasional dari Barat, yaitu Bapak Martin Dickson dalam bukunya International Law. Nah, di sini Bapak Martin Dickson mengatakan hukum internasional adalah international law comprises a system of rules and principles that govern the international relation between sovereign states and other institutional subjects of international law such as UN and OAU. Ini maksudnya di sini hukum internasional merupakan sistem aturan-aturan dan prinsip yang mengatur hubungan internasional antara negara berdaulat yang satu dengan negara berdaulat yang lain atau antara negara berdaulat yang satu dengan subjek hukum internasional lain seperti contohnya ini UN ya, United Nation. Nah, jadi menurut Martin Dickson ini hubungan antara negara itu tidak terbatas hanya dengan negara saja, tapi juga bisa dengan subjek hukum internasional lain-lainnya seperti organisasi internasional ya. Nah, kita lanjut ke Indonesia dulu. Nah, ada ahli hukum internasional dari Indonesia yaitu Bapak Mokhtar Kusumatmaja. Dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, Bapak Mokhtar mengatakan bahwa hukum internasional itu keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, definisi dari Bapak Mokhtar Kusumatmaja ini hampir sama dengan definisi dari Oppenheim ya, hampir sama, bisa kita bilang begitu. Nah, Bapak Mokhtar ini merupakan seorang akademisi ya dalam bidang hukum internasional. Nah, kita lanjut ke Bapak Profesor Dr. Burmauna ya, dalam bukunya Hukum Internasional yang mengatakan bahwa hukum internasional merupakan himpunan dari peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Nah, definisi dari Bapak Burmauna ini sebenarnya itu penggabungan dari definisi Bapak Oppenheim dan Bapak Martin Dickson. Nah, sekarang dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu redefinisi hukum internasional adalah sekumpulan aturan, kaidah, prinsip, atau asas yang mengikat. Nah, yang kedua, ruang lingkup yang diatur oleh hukum internasional ini atau ruang lingkup yang diatur antara negara-negara dan persoalan-persoalannya itu adalah antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional non-negara, dan antara non-negara dan non-negara. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan mahasiswa mempelajari definisi dan istilah-istilah yang ada pada buku-buku hukum internasional lainnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dan istilah-istilah yang ada pada buku-buku hukum internasional lainnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dan subjek hukum internasional, dan apa bedanya hukum internasional dengan hukum perdata internasional, dan bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Nah, untuk sesi tanya jawab dan diskusi mengenai materi yang saya berikan, kita bisa melakukannya di @link ya, atau di grup mata kuliah internasional pada WhatsApp. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga mahasiswa bisa memahaminya. Terakhir kali saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.